Berhenti. Kamu harus ingat. Kamu sudah mengambil langkah pertama untuk putus. Tidak bisa kembali lagi. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Kamu ngapain? Masih aja keras kepala. Xiang Hui. Xiang Hui. Kamu baik-baik saja. Xiang Hui. Biar aku lihat. Aku baik-baik saja. Kamu pergi saja. Aku mohon. Xiang Hui. Pergila. Nasue R. Mengapa kamu merusak hubunganku? Aku tidak akan melepaskannya. Aku pasti akan bertarung sampai akhir. Ya ampun. Sang putri kecil, kamu ngapain sih? Siapa yang mengganggumu? Ibu. Xiang Hui mengkhianatiku, Bagaimana mungkin? tapi itu benar. Pantas dia tidak mau menikah denganku. Sudahlah, tidak menikah ya tidak menikah. Dia tidak menikah denganmu, itu kerugiannya. Tidak, aku harus menyelamatkan hubungan ini. Aku harus membuat Xiang Hui kembali padaku. Sudah putus masih mau menyelamatkan apa? Banyak pria baik di luar sana. Kenapa harus terpaku pada satu pohon? Putus tidak mungkin. Pernikahan ini harus terjadi. Pria baik sudah punah. Harus Xiang Hui ini. Mau Yaya dari kantor manajemen properti. Kenapa dia begitu dekat dengan Hoge? Seorang gadis kecil. Kenapa layak untuk Hoge? Kenapa? Super bunga liar di mana-mana. Super. Tanshua jangan patik. Tanshua. Apa? Lihat. Huo ini dengan siapa? Begitu dekat. Mau Yaya dari kantor manajemen properti. Waktu kita bayar biaya manajemen properti, dia yang menerima. Pantas aku merasa sangat familiar. Dari mana dapat fotonya? Aku punya teman dari kantor manajemen properti di lingkaran pertemanan. Untung ada lingkaran pertemanan ini. Kalau tidak, kita tidak akan tahu tentang Hoge dan rahasia Mau Yaya ini. Apa Tanshua tahu? Aku tidak percaya mataku sendiri. Tidak mungkin. Tidak ada alasan secepat ini. Hoge baru saja putus dengan Hiyuki. Bagaimana mungkin dia sudah kenal dia lagi? Dengan sifat Hoge, tidak mungkin. Makanya aku kaget. Kamu bilang, seorang cewek dari kantor manajemen properti. Kenapa bisa dekat dengan HR kita? Artinya dia materialistis dan suka pamer. Tapi keluarga kita bukan orang kaya. Kenapa bukan orang kaya? Bukan orang kaya bisa tinggal di rumah sebesar ini. Bisa bayar tante secantik aku ini. Jadi, cewek sekarang terlalu menakutkan. Tidak boleh. Aku harus telepon Hoge. Tante Sue, pakai ini sekarang juga. Sungguh perhatian. Banggalai di pinggir jalan Jangandai Patik. Halo. Emerliu, selamat malam. Aku mau tanya. Kamu sama yang dari kantor manajemen properti itu? Namanya Mau. Mau Yaya. Mau Wayai. Mau. Apa hubungan kalian? Kenapa nanya? Kenapa nanya? Aku ini ibumu. Nanya tidak boleh. Teman-teman, Teman apa? Sampai sejauh mana? cuma teman biasa. Kamu kayak interogasi narapidana, kamu ngapain? Aku sibuk, nggak ngobrol lagi ya. Bukan aku bilang. Halo.
Aku masih banyak yang mau tanya. Kamu tutup telepon. Apa kata Hoge? Dia bilang, dia cuma sama yang namanya Mao Yaya. Ayah. Cuma sama dia. Teman biasa. Tante Sue percaya. Percaya. Kenapa? Aku kasih tahu. Dia cuma cewek dari kantor manajemen properti. Mana ada pesonanya, jauh dibandingkan Hiyuki. Jadi kamu benar. Dia cuma pengen nyari orang kaya aja, makanya dia deketin Hoge. Sekarang cewek kayak gitu banyak banget. Bibi Shwe, jadi kamu mau ngapain selanjutnya? Tunggu aja dulu. Hari ini aku panggil kalian. Karena aku mau bikin grup baru. Dalam 3 hari ke depan, semua orang harus serahin pekerjaan mereka. Fokus grup kita cuma satu. Yaitu dia. Ancal. Dalam 3 hari, aku mau tahu semua tentang dia. Siapa dia? Dia lulusan mana? Siapa istrinya? Anaknya berapa? Uang pertamanya dari mana? Itu penting. Dia suka makan apa? Minum apa? Main bola apa? Hobi? Kebiasaan? Semua hal aku mau tahu. Ngerti nggak? Ngerti, kasih reaksi dong. Cepat. Liu Huo, pinjam uang. Kamu nggak ada salam sama sekali. Kamu mau pinjam uang buat apa? Jangan tanya buat apa. Pokoknya aku butuh banget. Aku bakal balikin, bikin surat hutang juga boleh, tanda tangan juga boleh. Pokoknya aku butuh. Oke, aku pinjamin. Pinjam berapa? 60.000 kurang 30.000. Itu 30.000. 36.455. Apaan sih? Oke. Sepakat. Mau pinjam uang buat apa? Kok kamu pakai gaun pengantin? Maksud kamu apa? Cantik nggak? Cantik dong. Masa nggak? Kamu bilang, kalau Siang Hui lihat aku pakai gaun pengantin, dia bakal balik nggak ya? Kamu mikir apa sih? Dia udah selingkuh. Ngapain kamu masih mikirin dia? Beberapa hari ini aku terus mikir. Mungkin karena aku sama Siang Hui udah terlalu lama, semuanya jadi biasa aja. Aku mulai nggak nganggap dia, nggak dandan, nggak jaga hubungan kita lagi. Aku sudah tahu masalahnya. Aku percaya, asalkan aku mulai dari sekarang, berusaha mengubah diriku, berusaha mempertahankan hubungan kita, aku bisa mendapatkan kembali Siang Hui dan 6 tahun kita. Ya. Pernahkah kamu berpikir mungkin Siang Hui, dia benar-benar tidak mencintaimu lagi? Pernah. Tapi setidaknya, aku sudah berusaha untuk cintaku. Jika tidak berhasil, paling tidak aku tidak akan menyesal. Siang Hui benar-benar punya orang lain. Apakah kamu lupa dengan tingkahnya yang mesra? Kamu tidak mengenal Siang Hui. Jangan lihat dia selalu serius dan tegas. Sebenarnya dia seperti anak kecil. Seorang anak kecil yang belum dewasa, anak-anakan, pasti pernah melakukan kesalahan, benar. Why, kamu sudah keterlaluan.
Mengapa setiap hari yang kamu pikirkan hanya Siang Hui, Siang Hui, Siang Hui? Apakah di dunia ini hanya ada dia satu-satunya pria? Mengapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Dia tidak layak kamu cintai seperti ini. Kamu lihat dirimu. Kamu cantik dan hebat. Mengapa harus dia? Mengapa? Karena aku mencintainya. Aku tidak bisa melupakannya. 6 tahun hubungan. Bagaimana bisa dilupakan begitu saja? Ada lubang besar di hatiku. Aku sangat sedih. Siang Hui, apakah kamu mencintaiku? 1 hidup tidak cukup. 2 hidup. Hidup selanjutnya aku juga mencintaimu. Siapa yang mau hidup selanjutnya bersamamu? Aku mau hidup ini, tidak boleh kurang 1 menit 1 detik. Ya, seumur hidup. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kamu lihat. Saat kita menikah, kamu memakai jas hitam yang gagah, sangat tampan. Aku memakai gaun pengantin putih. Model klasik retro. Jubah yang sangat panjang. Semua orang memberikan ucapan selamat kepada kita. Aku. Lihat. Gaun pengantinmu benar-benar cantik. Lia, semua orang memberi selamat pada kita berdua. Lihat. Anak kecil itu lucu sekali. Dia bahkan jatuh. Kamu masih melihat. Kalau berani, jangan jadi pendekat. Pergi. Temui dia. Bisakah kamu membiarkanku tenang sejenak? Aku tetap akan bicara. Aku tahu kamu masih belum bisa melupakannya. Selalu memikirkannya. Lalu aku ini apa? Katakan padaku. Sudah cukup. Aku sudah ada di sisimu. Kamu masih mau aku bagaimana? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin kamu di depanku. Jangan selalu cemberut. Tidakkah kamu merasa ini sangat tidak adil bagiku? Kamu mau keadilan. Jika kamu benar-benar menganggapnya sebagai sahabatmu, kamu tidak akan melakukan banyak hal yang menyakitinya, apalagi memaksaku untuk bersamamu. Jangan balik menyalahkanku. Baik, aku beritahu kamu, aku memang memaksamu. Kenapa? Kamu jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Jangan pernah. Kamu keluar. Aku ingin sendiri, tenang sejenak. Keluar. Maaf. Sungguh maaf. Siang Hui, kita bertemu. Siang Hui. Benar-benar kamu. Kebetulan sekali. Aku kebetulan ada hal yang ingin dibicarakan.
Apa yang perlu kita bicarakan? Mau Yaya? Kebetulan sekali. Dia bekerja di manajemen properti di kompleks tempat tinggalku. Kemarin aku melihatnya mabuk. Karena putus denganmu. Dia mabuk tidak sadarkan diri, dia hampir hancur. Kamu kok tidak ada reaksi? Dia bersamamu selama 6 tahun, kamu tega ya? Lalu, kamu mau aku bagaimana? Mambua Camille Berdua Rujuk Sepertigulu. Aku Beritahu Camus. Tidak Manka. Aku sudah berkhianat. Ya sudah, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kamu ingin aku memintanya untuk memaafkanku. Dia bisa membenciku seumur hidup. Kenapa ada orang sepertimu? Mengkhianati perasaan orang lain, masih bisa begitu percaya diri. Kamu tahu tidak di zaman sekarang, mendapatkan cinta sejati itu sangat sulit. Seperti kamu. Menginjak-injak seorang gadis seperti itu. Kamu ini manusia atau bukan? Sudah selesai memaki. Kenapa? Kamu ingin membela Mau Yaya? Pukul aku saja. Baik, setiap kali bertemu kamu selalu minta seperti ini, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Sudah cukup dipukul. Baik. Aku beritahu kamu, kamu sudah mengkhianati. Jangan muncul lagi di hadapannya. Kalau tidak, setiap ketemu aku akan pukul kamu. Kak Yuki, kenapa kamu datang? Aku ada barang yang perlu diambil. Jadi mampir sebentar. Hiyuchi. Kulitmu benar-benar tebal ya. Manfaatkan kami tidak di rumah. Kamu malah masuk diam-diam dan mengambil barang. Bukannya kamu sudah punya sugar daddy, cukup kaya, baru, bagus sekali. Barang-barang jelek ini pasti tidak kamu suka. Tinggalkan saja, ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku beritahu kamu, aku tidak tahu apakah kamu lupa atau melupakan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak merasa malu. Bagaimana bisa kamu meninggalkan anakku di sana? Lalu kamu dan Sugar Daddy MU di kamar hotel. Apa salahnya dia? Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Ibu. Banyak hal yang tidak bisa aku jelaskan padamu karena ada banyak kesalahpahaman. Aku tidak mau dengar. Aku tidak peduli kesalahpahaman apa itu urusanmu. Aku hanya memberitahumu. Anakku mudah ditindas. Aku tidak mudah ditindas. Mulai hari ini, kalau kamu berani masuk ke rumah kami lagi, aku pasti akan mematahkan kakimu. Percaya tidak? Ini gaya kerjaku. Aku bisa pergi, tapi cepat atau lambat, kamu akan tahu kesulitanku. Xiao King, bawa kuncinya ke bawah, antar tamu. Kakak Yuki, ayo pergi. Ching. Aka Rosa Wanita ini terlalu lisik. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah dia ingin semua pria di dunia mengelilinginya? Bibi Sue, jangan buru-buru. Aku rasa dia membawa ini pulang hanya untuk kenang-kenangan. Omong kosong. Aku beritahu kamu, wanita ini benar-benar jinah yang tidak bisa diusir. Sebentar lagi aku akan membakar semuanya. Bibi Sue, jangan terlalu emosi. Kak,
Kamu ngapain? Kamu tanya aku ngapain? Aku beritahu kamu. Jangan pulang ke rumah ini. Lihat kamu membuat ibu marah. Ayah sekarang di rumah sakit. Dia tidak tahu ini. Kalau dia tahu, pasti akan Sangamara. Kak, sudah cukup belum? Menikah atau tidak adalah urusanku. Lagi pula, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pokoknya aku beritahu kamu. Siang Hui sudah mengkhianatimu. Jangan pikirkan ini lagi. Cepat kembalikan gaun pengantin ini. Kalau tahu kamu pinjam uang untuk beli ini, aku tidak akan pinjamkan. Kasih sini. Aku bilang, orang menikah itu adalah keinginan kedua belah pihak. Tapi sekarang kamu hanya sendiri, tanpa suami. Bagaimana? Begini saja, kamu pakai gaun pengantin ini. Cuaca yang sangat dingin. Kamu cari tempat yang paling ramai, berdiri di sana. Melakukan seni pertunjukan. Orang pasti akan merasa kamu aneh. Lalu mulai memfoto kamu. Setelah difoto, diunggah ke internet. Mungkin kamu akan menjadi terkenal. Setelah terkenal, Siang Hui pasti akan melihat. Mungkin dia akan tertarik lagi padamu, lalu mencari kamu lagi. Asyik ya, lucu ya. Mengolok-olok aku membuatmu senang ya. Kamu tahu betapa sedihnya aku. Harus menabur garam di lukaku. Kamu pikir aku tidak berani melakukan ini ya? Aku akan pergi sekarang. Aku hanya bicara saja. Kamu kenapa begitu rapuh? Baru dikatakan sedikit kamu sudah. Kalau kamu kuat ya. Kenapa terus-terusan memukul Tong Jiangwo? Mengapa kamu membicarakannya? Aku bilang, hidup itu tentang harga diri. Siang Hui sudah tidak menginginkanmu lagi. Mengapa kamu masih memaksakan diri, membuat dirimu sendiri menderita? Pria itu ada di mana-mana. Besok aku akan memperkenalkanmu dengan seseorang. Liu Huo, apakah kamu percaya pada cinta? Dulu, aku sangat percaya pada cinta. Percaya pada Siang Hui. Tak disangka semuanya hancur dalam sekejap. Aku begitu setia padanya. Tidak pernah memikirkan pria lain. Hatiku hanya untuknya. Penuh dengan dia. Tak disangka dia mengkhianati dan menipuku. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Jangan sedih. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam cinta? Aku juga pernah. Tapi bagaimana lagi, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Itu kamu yang sudah melaluinya. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah terus menemaniku. Aku sedih melihatmu sedih. Semuanya akan berlalu. Ayo semangat. Berbari. Lihat ke kiri. Lihat ke depan. Belok kiri. Lari. Tiga, empat. 2, 3, 4. Kamu cari aku ada apa? Aku ingin bicara denganmu. Duduklah.
Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Mau Yaya, katakan, apa tujuanmu? Apakah karena kehilangan pekerjaan dan ingin membalas dendam padaku? Atau karena ada maksud tertentu pada Liu Huo? Pertama, aku tidak perlu menjelaskan semuanya padamu. Kedua, tolong jangan gunakan otak kotormu untuk menebak orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan mengenal Liu Huo, kamu bisa menjadi bangsawan? Seorang petugas kecil, apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Apa yang sudah kamu lakukan? Perlu aku ingatkan lagi. Jijik mikirnya. Kamu makan apa sih? Ngapain kamu berhak menilai di sini? Aku memanggilmu untuk memberitahumu. Liu Huo akan selalu milikku. Jangan berharap lagi padanya. Kalau kamu terus mengganggunya, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Tidak ramah bagaimana? Makan aku. Kamu harus tahu siapa yang sebenarnya mengganggu siapa. Hiyuki, kamu sudah putus dengan Liu Huo. Hubunganku dengannya bukan urusanmu. Kamu bicara terlalu lancang. Maaf, aku bekerja keras untuk mencari nafkah. Tidak seperti kamu yang bergantung pada orang kaya. Tidak ada waktu untuk ngobrol. Permisi. Cari aku. Siapa cari siapa? Puluhan telepon seperti mengejar nyawa. Tahu kamu butuh uang. Ini saja. Jangan menggangguku lagi. Bisa disebut mengganggu. Kalau bukan aku yang membuat kesempatan, membuat Xiang Hui mabuk, dan menyiapkan kamar di hotel, kalian berdua bisa bersama. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan. Kalau kamu berani membocorkan ini, aku tidak akan memaafkanmu. Kita sekarang seperti dua katak dalam satu sumur. Tidak bisa lari. Kamu ingin bersama Xiang Hui. Aku ingin adikku berpisah dengan Xiang Hui. Ini win-win. Lagi pula, ini sudah mulai berhasil. Apa untungnya aku membocorkan ini? Kamu tahu saja. Jangan telepon aku lagi. Kita terlalu dekat. Tidak ada untungnya. Kalian terus mencintai. Semakin cinta mati. Uang semakin banyak. Siapa yang punya gaun pengantin ini? Siapa yang punya ini? Tidak tahu. Gaun pengantin siapa ini? Siapa? Siapa? Kepala. Ini punyaku. Punyamu, ini punyamu. Aku tahu ini punyamu. Kamu tidak tahu aturan. Kamu pikir ini di mana? Ini rumahmu. Ini kantor manajemen properti. Ikut aku masuk. Kamu berani sekali. Ngomong dong. Maaf ya. Kali ini aku beneran gak bisa ngapa-ngapain. Lain kali aku pasti gak berani lagi. Hah? Masih mikir ada lain kali? Cepetan siap-siap. Benerin barang-barang terus pergi. Pergi? Kenapa? Pemilik komplain sama kamu. Bilang kamu gak serius kerja. Niatnya gak bener. Mau nyari orang kaya. Aku? Manajer. Aku juga ngomong buat kamu. Aku nanggung risiko kehilangan jabatan. Sudah janji sama atasan. Sympa pakai dada. Aku bilang, mau Yaya bukan orang kayak gitu. Atasan ngasih muka sama aku. Ngelewatin kamu. Serem banget, manajer. Makasih ya. Jujur aja sama aku. Kalau kamu sama Liu Huo, gak ada hubungan pacaran. Cepetan putusin hubungan sama dia. Kita nggak bisa lawan. Aku bisa jamin kamu sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan, aku nggak bisa jamin kamu. Aku ngerti. Pergi sana. Dengar-dengar lagi? Aku kan kawati sama kamu. Siapa sih yang jahat banget? Gak ada kerjaan. Sibuk ganggu kakak Guan.
Beneran gak ada kerjaan. Udah deh, jangan banyak omong. Cepetan kerja. Sekarang ini, jadi kakak Guan juga susah. Lihat siapa yang dateng. Beneran, ngomongin orang orangnya dateng. Kamu datang lagi? Nggak ada kerjaan ya? Ini kan kantor manajemen properti. Begini caranya nyambut pemilik? Jangan ngomong itu dulu. Cepetan pergi. Kamu tahu nggak, kamu udah bikin masalah besar buat aku. Sekarang ada yang lapor aku mau nyari orang kaya. Dan aku hampir kehilangan kerjaan karena kamu. Cepetan pergi. Siapa sih? Gak ada kerjaannya? Kecilin suaranya. Orang yang nulis surat kayak gitu pasti anonim. Siapa yang bodoh kayak gitu? Terus kamu jelasin gak? Pasti kamu gak jelasin, kan? Aku mau cari Lis Yaobao buat jelasin. Tunggu dulu, tunggu. Kamu beneran udah. Kamu kan pemilik. Kamu kan pengusaha muda masa depan. Kamu pasti merasa benar siapa sih aku ini. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Aku cuma seorang asisten kecil. Kalau bukan karena aku tinggal di rumah orang dan menerima gaji mereka, aku tidak akan mau menahan diri. Aku tidak mau dituduh. Tapi jangan lupa semua ini terjadi karena kamu. Kalau tidak aku sudah jadi manajer hotel. Aku mohon biarkan aku pergi. Jangan membuatku menganggur lagi. Ingat, orang selalu memilih yang lemah. Hari ini aku akan membenarkan ucapan mereka. Apa yang kamu lakukan, Liu Huo? Apa yang terjadi? Hai semua, mari kemari, aku ada beberapa hal untuk dikatakan. Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian. Tolong jaga Yaya dengan baik. Jangan mengucilkannya, oh ya. Aku lupa memperkenalkan diri, nama saya Liu Huo. Saya pacar Yaya. Peka. Jangan serius ya, jangan serius. Dia lupa minum obat hari ini, dia sakit jiwa. Ya, saya sakit. Penyakit saya adalah tidak bisa lepas dari cinta padamu. Dan kamu mau Yaya adalah obatku. Sangat romantis. Liu Huo, kamu ini anak muda. Kamu datang ke kantor manajemen kami. Apa yang kamu lakukan ini? Direktur Li, kamu juga di sini, bagus. Hari ini semua ada di sini, aku harap kalian bisa menjadi saksi. Saya Liu Huo. Sangat mengagumi rekan kalian Mau Yaya. Saya terpesona oleh kebaikan, kecantikan, kerajinan, dan kelucuannya. Sangat terpikat. Bagus. Tidak bertemu sehari seperti 3 musim. Setiap saat merindukannya. Katanya cinta itu racunnya. Saya sudah keracunan cintanya. Hidupku tidak bisa tanpa kamu. Semuanya, saya bukan orang kaya. Tapi saya punya sedikit uang. Hari ini dengan uang sedikit ini saya akan mendekati bunga manajemen kalian Mau Yaya. Apakah kalian mendukung saya? Dukung lamaran-lamaran. Tunggu sebentar, saya sangat terharu. Terharu sampai menangis. Benar-benar cinta sejati di dunia ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk pria yang berani mengejar cinta sejati. Proposal pernikahan. Mau Yaya. Terima cintaku. Aku mencintaimu, mencintaimu. Terima cintaku. Mau Yaya menikah dengannya. Menikahlah dia, menikahlah dia, menikahlah dia. Mau Yaya menikah dengannya. Rambut.
Liu Huo. Kau benar-benar luar biasa. Temukan aku di sini. Aku akan memberitahumu. Gadis ini tidak bermain dengan Anda. Aku tidak ingin menghubungi Anda lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Siapa yang melecehkan Anda? Cinta yang hancur. Siapa yang tidak kehilangan cinta, nak? Terima cintaku. Terima cintaku. Mau Yaya menikah dengannya. Menikahlah dia, menikahlah dia, menikahlah dia. Proposal sang pangeran disiarkan langsung. Menikahlah denganku. Menikahlah dia, menikahlah dia, menikahlah dia. Kenapa saudara Api begitu bingung? Bibi Shwe. 100.000 terburu-buru. Kita harus segera pergi ke kantor manajemen properti. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi ke kantor manajemen properti. Pergi bekerja di kantor manajemen properti setiap hari. Aku bilang aku punya identitas. Kau tahu, saudara Huo sekarang melamar Mau Yaya. Proposal pernikahan. Lihat dirimu. Saya menambahkan WeChat Ding Wanxin atas nama Little Black Cat. Selama ada situasi di kantor manajemen properti, aku akan segera melihatnya. Anda lihat. Kenapa kamu begitu bingung? Bagaimana jika dia benar-benar menikahi Mau Yaya? Usus itu menyesali Bibi Sui. Jangan melihatnya. Ayo pergi. Aku sangat marah. Saya hanya ingin makan. Dia akan melamarnya. Kantor manajemen properti.